Salam. Puji Tuhan, kita kembali bersekutu bersama dan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan di bawah satu tema yang sudah diberikan oleh sinode kepada kita, yaitu belajarlah kepadaku, yang terambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Matius, Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai 30. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Di bawah judul perikop, ajakan juru selamat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita, belajarlah kepadaku. Belajarlah kepada Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang belajar, belajar itu adalah suatu proses yang dilakukan sepanjang hidup kita. Belajar, kalau berbicara tentang belajar, hal itu dilakukan sepanjang hidup kita. Bukan hanya belajar dari bangku TK sampai perguruan tinggi, tidak. Itu pendidikan secara formal. Belajar itu tidak cukup sampai di situ. Tapi belajar itu berlangsung terus menerus. Terus berkesinambungan, berkontinu. Sampai kita meninggal, baru selesailah kita belajar. Kenapa Bapak Ibu? Mengapa belajar itu perlu dilakukan terus menerus? Karena ada banyak hal yang belum kita ketahui. Banyak hal yang belum kita ketahui, dan oleh sebab itu kita perlu belajar supaya kita tahu. Dan kedua, mengapa kita belajar terus sepanjang hidup kita? Karena ada banyak hal yang tidak cukup sekali kita belajar dan kita langsung tahu. Oleh sebab itu kita perlu belajar terus menerus sepanjang hidup kita. Belajar kebenaran firman Tuhan pun itu dilakukan juga sepanjang hidup kita. Karena ada banyak firman Tuhan juga yang sekali diucapkan, sekali didengar, tidak mungkin kita dapat mengerti dan kita langsung melakukannya dalam hidup kita. Contohnya tentang kesabaran. Sekali mendengarkan firman Tuhan, belum tentu kita langsung bisa. Contoh, mengendalikan emosi. Sekali belajar tentang firman Tuhan, tidak mungkin kita langsung bisa. Tentang hal kasih dan sebagainya. Tentang mengampuni. Contoh banyak hal. Orang ini, kakek ini sudah hampir hari matinya, tinggal hitung detik-detik terakhir dia meninggal, baru dia bisa memaafkan anak cucunya. Berarti dia belajar terus untuk memaafkan, dan di akhir hidupnya baru dia bisa memaafkan. Berarti belajar itu bukan proses yang berlangsung seketika berhenti, tetapi dilakukan sepanjang hidup kita. Oleh sebab itu marilah kita terus belajar. Tetapi yang mau ditekankan di sini, belajar tentang firman Tuhan yang berkaitan dengan moral perilaku kita. Memang pengetahuan penting Bapak Ibu. Belajar tentang pengetahuan umum itu penting. Tapi pengetahuan tanpa diiringi dengan moral yang baik, maka pengetahuan itu akan salah. Contohnya, saya mempunyai kemampuan untuk merakit bom. Tetapi kalau moralnya salah, moralnya tidak baik, dia menggunakan kemampuannya merakit bom itu untuk membom orang-orang atau mencelakai orang lain. Contoh, saya sangat pintar, tetapi dia menggunakan kemampuannya itu untuk korupsi. Berarti pengetahuannya ada, tapi moralnya yang jelek. Oleh sebab itu kita perlu belajar
supaya hidup kita semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kita belajar terus sampai patokannya adalah sama seperti Yesus. Seperti lagu yang kita nyanyikan, ku mau sepertimu Yesus. Sampai kapan kita sama seperti Yesus baru kita berhenti belajar? Sampai kita mati pun akan sulit sama seperti Yesus. Oleh sebab itu, dalam hidup ini teruslah belajar, terus belajar kebenaran firman Tuhan. Karena tema minggu lalu berbicara tentang pelaku firman. Dan kita perlu belajar dan menerapkan itu. Ulangan pasal 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Itu firman Tuhan. Haruslah engkau mengajarkannya secara berulang-ulang dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan. Dikatakan di situ saat engkau berdiri, engkau duduk dan sebagainya. Ingatlah terus firman Tuhan. Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Firman Tuhan sudah mengatakan, belajar itu adalah proses terus menerus, ulang-ulang. Karena kita tidak cukup sekali. Oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Belajarlah kepadaku. Kalau berbicara tentang belajar, maka tentunya ada sosok seorang guru. Perlu sosok seorang guru. Karena guru berperan aktif dalam kegiatan belajar tersebut. Kalau dalam pendidikan formal, guru berperan aktif dalam mencerdaskan anak bangsa. Tanpa guru, maka kita mungkin sulit untuk berhitung, membaca, membagi dan sebagainya. Jadi guru di sini berperan aktif. Tetapi dalam hal ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kita mau belajar kepada Dia, guru yang terbaik. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Ayat 25 sampai 27 itu menjelaskan siapa itu Yesus. Ayat 25 sampai 27 menjelaskan siapa itu Yesus. Ayat 27, segala sesuatu sudah diserahkan kepada tangannya sebagai Tuhan akan segala sesuatu. Segala sesuatu ada di dalam tangannya, termaksud hidup kita. Oleh sebab itu, segala sesuatu sudah diberikan kepadanya. Segala sesuatu ada di dalam tangannya. Oleh sebab itu, kita belajar kepada Tuhan Yesus tidak salah. Karena Dia adalah guru yang terbaik. Dia tahu tentang segala sesuatu. Apapun itu yang kita pengen tahu, pasti ada di Dia. Pasti ada jawaban ketika kita menjadikan Dia sebagai guru kita. Kalau kata Rabi artinya guru ya, kalau kita baca dalam Injil Matius. Oleh sebab itu dalam ayat 28 Yesus mengundang setiap orang datang kepadanya. Undangan atau ajakan ini diberikan kepada semua orang. Tetapi di sini disignifikan dengan kepada semua orang yang berbeban berat dan letih lesu. Ini undangan Yesus kepada semua orang yang berbeban berat dan letih lesu. Siapa di sini yang berbeban berat? Siapa di sini yang tidak ada beban? Tentunya semuanya punya beban. Kalau kita hidup tidak punya beban, maka itu kita sudah meninggal ya. Tetapi selama kita masih berpikir, maka hidup kita masih terus ada beban yang harus kita pikul. Oleh sebab itu Yesus mengundang kita, marilah kepadaku setiap orang yang berbeban berat. Setiap orang yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Semua orang yang letih lesu, datanglah kepadaku. Ini adalah ajakan. Ciri-ciri orang yang berbeban berat, hidupnya tidak ada damai sejahtera. Itu orang yang berbeban berat.
Hidupnya tidak ada damai sejahtera, tiap hari mengeluh, dikit-dikit marah. Hidupnya penuh tekanan, tidak ada semangat hidup karena ada beban yang berat. Hidupnya depresi, tidak ada senyuman di wajahnya. Itu ciri-ciri orang yang berbeban berat. Tapi pagi ini saya melihat kita semua wajahnya penuh dengan senyuman. Berarti semuanya bebannya ringan pasti. Puji Tuhan. Tetapi ciri-ciri orang berbeban berat seperti itu. Tetapi dalam teks yang dimaksud ini, orang-orang yang berbeban berat adalah orang-orang yang mengeluh akan beban hukum Taurat yang penuh dengan tata cara upacara yang merupakan kuk yang ditaruhkan kepada seluruh jemaat. Itu kalau kita baca dalam Lukas 11 ayat 46. Lukas 11 ayat 46. Saya bacakan bagi kita. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Jadi kondisi pada waktu itu, jemaat Tuhan dibebankan dengan peraturan-peraturan ibadah. Jemaat Tuhan dibebankan dengan peraturan-peraturan budaya. Dibebankan ke pundak mereka. Sehingga mereka tertekan. Tetapi orang-orang yang memberikan tugas itu tidak menyentuhnya sedikit pun. Kalau kita baca dalam Lukas 11 ayat 46. Oleh sebab itu, adanya tekanan di sini membuat jemaat tidak bebas datang untuk menyembah Tuhan. Karena tuntutannya terlalu besar. Karena tidak satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Oleh sebab itu, Yesus mau datang menggenapkan hukum Taurat itu dengan hukum kasih. Kalau kita baca dalam perjanjian lama, ada 10 hukum. Dalam perjanjian baru, Yesus membuat menjadi 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan lain-lain, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dari 10 hukum itu disimpulkan menjadi 2. Kalau kita baca juga dalam 10 hukum, maka hukum yang pertama sampai yang keempat itu hukum mengenai hubungan antara manusia dan Tuhan. Kalau hukum ke-5 sampai ke-10 itu berbicara tentang hubungan antara sesama manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, terkadang beban-beban itu terlalu berat sehingga Yesus mengajak, marilah kepadaku semua yang berletih lesu. Orang-orang yang berbeban berat di sini dimaksudkan adalah orang-orang yang dosanya menekan mereka dengan berat. Sehingga tidak ada kebebasan dalam hidupnya. Karena tekanan dosa itu membuat mereka tidak bebas untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi kita implikasikan dalam kehidupan sekarang, maka setiap pergumulan-pergumulan kita, setiap beban hidup kita, setiap kita mempunyai pergumulan, baik pergumulan ekonomi, baik pergumulan dalam rumah tangga, baik pergumulan dalam pekerjaan, baik pergumulan hubungan antara keluarga dan sebagainya. Kita semua punya beban. Oleh sebab itu Yesus mengajak, marilah kepadaku. Ini sebuah ajakan yang sangat mulia Bapak Ibu. Marilah semuanya itu datang kepadaku. Kalau kita datang kepada Dia, jaminan apa yang diberikan kepada kita? Jaminan apa yang diberikan kepada kita? Kita akan mendapatkan kelegaan dan penghiburan dari Dia. Yesus akan membebaskan kita dari tekanan dosa yang membuat kita merana. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dari ayat 25 sampai 27 itu menjelaskan Yesus adalah Tuhan atas segala sesuatu. Segala sesuatu diserahkan ke dalam tangannya. Tetapi Dia mau membuka diri untuk mengulurkan tongkat emasnya supaya kita menyentuhnya, supaya kita selamat. Yesus berinisiatif
untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita. Tetapi terkadang, walaupun Yesus sudah membuka diri, mengajak kita datang kepadanya, kita yang tidak mau datang kepadanya. Ini masalahnya. Undangan ini jelas. Marilah kepadaku setiap orang yang berbeban berat dan berletih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi kita yang sudah punya beban yang begitu berat, kita tidak mau datang kepada Dia. Kita malah datang kepada paranormal. Kita malah datang kepada dukun-dukun. Kita malah mengandalkan manusia. Berarti itu kita tidak percaya kepada Dia. Marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sudah menjelaskan ayat 27. Yesus segala sesuatu sudah diletakkan di tangannya. Artinya apapun itu ada di bawah kendalinya, ada di dalam kuasanya. Kalau hanya masalah pergumulan-pergumulan kita, itu kecil bagi Yesus untuk menolong kita. Tapi masalahnya kita yang tidak mau datang kepada Dia, membawa semuanya. Tapi perhatikan di sini Bapak Ibu. Yesus bukan saja membuangnya itu semua. Beban-beban itu langsung dibuangkan dari hidup kita. Tetapi tidak. Di ayat yang berikutnya dikatakan, pikulah kuk yang kupasangkan dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bukan Yesus menghilangkan semua beban itu, tetapi Yesus mengganti beban itu bagi kita, supaya kita terus memikul beban itu. Tetapi beban yang diganti itu adalah berbeda, karena kuk yang dipasang oleh Yesus kepada kita itu berbeda. Kuk itu ringan dan beban itu tidak berat seperti yang dahulu kita pikul. Yesus menggantikan itu. Yesus menggantikan kuk yang kita pikul itu dengan kuk baru yang Yesus letakkan di pundak kita. Kalau kuk itu, kalau kita melihat dalam kamus Alkitab, itu kayu yang dipasang di leher kerbau, nanti dipakai untuk membajak sawah, menarik alat yang di belakang untuk membajak sawah. Zaman sekarang sudah jarang kelihatan ya, karena udah ada traktor, tetapi kita masih bisa membayangkan lah, karena Bapak Ibu pasti pernah mengalaminya itu, pernah melihatnya. Jadi kuk itu yang ditaruh di leher untuk menarik beban. Kalau nggak ada kuk itu, maka sulit menarik beban. Oleh sebab itu, orang-orang yang datang kepadanya harus memikul kuk baru yang dipasang pada pundak kita. Tetapi kuk yang dipasang Yesus itu ringan dan bebannya pun ringan. Ayat 30. Beban itu berbeda. Kenapa? Mengapa harus dipasangkan kuk kepada kita? Mengapa tidak dilepaskan saja biar kita bebas sepenuhnya? Mengapa Tuhan harus menggantikan beban yang kita pikul dengan beban baru yang Yesus terapkan kepada kita? Mengapa? Karena orang yang hidupnya tanpa harus memikul beban, maka hidupnya akan terlampau bebas dan mudah jatuh dalam dosa. Ini alasan mengapa Yesus menggantikan kuk itu, supaya hidup kita tetap terarah, jangan terlalu bebas. Kalau kita hidup tanpa ada pengawasan, kita hidup tanpa ada beban yang harus kita pikul, kita tanggung, ada tanggung jawab yang harus kita pikul, maka hidup kita akan terlalu bebas dan akan mudah jatuh dalam dosa. Dengan kuk itu kita belajar untuk taat dan tunduk kepada Dia. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Contohnya Pak Ngaito disuruh pikul karung beras padi satu karung tuh berapa kilo tuh? Taruhlah 70 kilo. Suruh pikul dari sini sampai di rumah Pak Tono. Berat pasti ya, 70 kilo tuh Pak. Pasti kalau ada orang yang ajak Bapak berbicara di tengah jalan, apakah Bapak mau bersantai-santai? Pasti tidak, karena ada beban berat yang dipikul. Pasti cepat-cepat. Ada yang ajak ngobrol, nanti dulu, aku lagi fokus sampai tujuan. Ada yang ajak minum kopi, nanti aja, karena ada beban yang dipikul.
belum sampai tempat tujuan. Jadi dengan adanya beban yang di pundak kita, maka kita akan cepat-cepat sampai ke tujuan kita. Seandainya kalau nggak ada beban, mungkin hanya perjalanan dari sini sampai sana, pasti udah memakan banyak waktu karena kita bersantai-santai, ada yang ajak ngobrol, kita ngobrol, ada yang ajak ngopi, kita ngopi dulu. Maksudnya supaya ada beban yang harus kita pikul, ada tanggung jawab yang harus kita pikul, supaya kita tetap fokus kepada Allah. Supaya kita tetap taat kepada Dia. Kalau Yesus langsung mengangkat semua beban itu dan tidak mengganti beban baru, kuk baru yang harus kita pikul, maka hidup kita akan terlampau bebas dan kita tidak memuliakan Dia lagi karena terlalu bebas, akan mudah jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, kuk yang Yesus pasang bertujuan baik bagi kita. Kuk yang Yesus pasang supaya kita belajar taat dan tunduk kepada Dia yang memasang kuk itu. Oleh sebab itu, sebagai jaminan bagi kita untuk menyandarkan semua harapan kita kepadanya, satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita. Yesus mengundang kita datang kepadanya dan belajarlah kepadanya. Apa yang kita dapat pelajari dari Yesus dalam teks ini? Apa yang kita dapat pelajari dari Yesus dalam teks ini? Ayat yang ke-28, Ia lemah lembut. Ini yang perlu kita pelajari. Sifat pertama, Ia lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti tidak tegas ya. Lemah lembut berarti tidak tegas. Lemah lembut itu sifatnya. Tapi ketegasan harus tegas. Jadi kalau orang yang lemah lembut belum tentu dia tidak tegas. Jadi kita jangan samakan sifat lemah lembut dengan bahwa orang itu tidak tegas, tidak. Lemah lembut itu sikapnya, tetapi ketegasan itu perlu. Kalau salah, salah. Kalau dosa, dosa. Ada banyak guru yang mempunyai kemampuan, tetapi cepat marah, tidak lemah lembut, akan membuat orang yang diajarinya mudah menyerah, mudah putus asa. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Yesus lemah lembut, Dia sabar, Dia mengajari kita. Dia memilih para muridnya, bukan dari kalangan-kalangan orang pintar. Dia memilih ke-12 muridnya, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang hidupnya sederhana, orang-orang yang latar belakang pendidikannya sederhana. Tetapi Yesus memilih mereka, mau membimbing mereka, mau mengajarkan mereka, dengan sabar membimbing mereka. Yesus sabar mengajar kita. Lemah lembut Dia. Seandainya Yesus tidak mempunyai sikap lemah lembut dan sabar, maka tentunya kita semua akan binasa karena dosa kita. Kalau Yesus tidak lemah lembut dalam mengajar kita, tentunya segala sesuatu yang kita lakukan dan salah, yang tidak berkenan di hadapan Dia, Dia langsung menghukum. Tapi tidak. 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan dosa dan Tuhan belum cepat-cepat menghukum, itu anggaplah kasih karunia dari Tuhan masih memberikan kepadamu kesempatan untuk bertobat. Jadi jangan pikir, oh saya berbuat dosa, kok saya selamat, kok tidak terjadi apa-apa. Jangan. 2 Petrus katakan, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk bertobat. Jadi Bapak Ibu, kalau orang yang melakukan dosa dan dia menganggap enteng dosa itu, dia bilang, aku sudah melakukan dosa pun tidak terjadi apa-apa kepadaku. Tidak. Apa yang kita lakukan akan kita tuai. Tetapi ketika Tuhan belum menghukummu, gunakanlah itu sebagai kesempatan untuk bertobat sebelum Tuhan menghukum. Oleh sebab itu, Yesus lemah lembut.
dalam mengajar para murid-muridnya, termasuk kita. Dan sifat ini juga harus kita terapkan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita juga harus memiliki sikap lemah lembut. Kalau cenderung saya contohkan diri saya sendiri, saya ini kalau lemah lembut agak susah. Istri saya mungkin tahu, aku mungkin sudah dibentuk dengan lingkungan yang keras, jadi karakternya cukup keras. Tapi saya belajar setiap hari untuk menekan itu. Bagaimana lemah lembut, cara berbicaranya, cara berkomunikasi dengan sesama dan sebagainya. Oleh sebab itu kita perlu belajar terus menerus, dan itu pun saya masih lakukan sampai saat ini. Terkadang masih cepat marah, cepat emosi, perkataannya juga agak kasar dan sebagainya. Tapi Tuhan mau kita belajar kepada Dia, karena Dia lemah lembut dalam mengajar para muridnya, dalam menanti kita. Kesabaran Tuhan itu penting. Sikap yang kedua yang perlu kita pelajari dari Yesus dalam teks ini adalah Ia rendah hati. Ia rendah hati. Sikap rendah hati ini tidak semua orang punya. Banyak orang yang mempunyai sikap tinggi hati. Tetapi kita belajar dari Yesus, Ia rendah hati. Apa buktinya Yesus rendah hati? Dia sebagai Allah. Dalam Filipi pasal 2, Dia mau turun ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba, rupa manusia, dan sampai mati di kayu salib. Itu kerendahan hati Yesus yang pertama. Yang kedua, Yesus rendah hati, Dia mau membasuh kaki para muridnya. Itu kerendahan hati yang luar biasa. Dia sebagai Raja, sebagai Tuhan, pemilik kehidupan ini, Dia mau melakukan hal itu. Hosea 11 ayat 3, Ia mengajar Efraim untuk berjalan. Siapa yang mengajar seperti Dia? Kerendahan hati Yesus perlu kita teladani. Jangan kita baru punya kelebihan sedikit, sudah sombong sekali. Jangan. Karena Tuhan bisa meninggikan, Tuhan juga bisa merendahkan. Jadi belajarlah terus merendah diri. Lebih baik kita dipuji dan diangkat orang. Jangan kita yang meninggikan diri. Kalau terlalu tinggi itu kalau jatuh sakit. Jadi standar-standar saja, biar jatuh pun gak sakit. Ya itu bercanda ya Bapak Ibu. Ini sikap yang perlu kita pelajari dari Yesus. Dia rendah hati. Walaupun Dia mempunyai segala sesuatu. Walaupun segala sesuatu ada di tangannya. Dia tetap rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri ya. Rendah hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sikap ini perlu kita terapkan dalam kehidupan berjemaat, kehidupan rumah tangga kita. Karena dengan rendah hati, maka hubungan kita antar sesama pun akan berlangsung dengan harmonis. Kita perlu pelajari dari Yesus. Kalau dalam Yohanes 3 ayat 16, yang perlu kita pelajari dari Yesus, Ia penuh kasih. Dia penuh kasih. Dia mau mati bagi kita karena kasih-Nya. Yesus adalah adil. Orang yang apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Yesus penuh belas kasihan. Dia memberi makan orang-orang yang membutuhkan makan. Dia menyembuhkan orang yang membutuhkan pertolongan. Dan terakhir, kita yang perlu kita pelajari dari Yesus. Yesus pengampun. Yesus mengampuni. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Dia di kayu salib, Dia sudah dilempar, Dia dihina, Dia diludahi, Dia dipakukan di kayu salib. Dia hanya berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Dia mengampuni orang-orang yang menyakitinya. Masih ada banyak lagi sifat-sifat Yesus yang perlu kita pelajari. Tetapi yang perlu kita pelajari pagi hari ini, belajarlah lemah lembut terhadap satu sama yang lain. Dari perkataan kita, tingkah laku kita, sikap kita. Belajarlah rendah hati.
Hiduplah penuh dengan kasih seperti Yesus. Hiduplah adil. Hiduplah juga penuh belas kasihan. Dan hiduplah saling mengampuni. Karena ini Yesus yang Yesus inginkan dalam hidup kita. Maukah kita belajar dari Yesus? Maukah kita belajar dari guru yang terbaik? Supaya hidup kita menjadi lebih baik? Supaya hidup kita menjadi berkat? Supaya hal-hal yang bobrok, hal-hal yang rusak bisa dibetulkan, pemahaman-pemahaman yang salah diubah menjadi benar. Maukah kita membawa setiap pergumulan beban hidup kita kepada Dia? Sudah ada jaminan, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan penghiburan, aku akan memberikan ketenangan bagi jiwa. Oleh sebab itu, marilah dalam hidup kita, kita terus belajar kebenaran firman. Bukan hanya sekali. Ada seorang anak muda, dia sedang mencari pekerjaan. Lalu dia datang kepada seorang di kampung itu yang bisa dikatakan dia banyak tanah, banyak kebun, banyak kayu. Jadi datang, Pak, aku membutuhkan biaya, membutuhkan duit, aku membutuhkan pekerjaan. Kata bapak itu, baik, kalau kamu membutuhkan pekerjaan, ada pekerjaan. Pekerjaan apa? Mendebang pohon. Mendebang pohon jati. Banyak sekali pohon jatinya. Jadi upahnya dibayar per batang pohon. Engkau boleh kerja dari jam 6 pagi, selesainya jam 6 sore. Hari pertama, anak muda itu datang, dia menebang pohon dari jam 6 sampai jam 6 sore, dapat 50 batang, dengan sebuah kapak baru yang dikasih oleh bapak itu. 50 batang pohon hari pertama. Hari kedua, datang, waktu yang sama, jam 6, tenaga yang sama, semangat yang sama, tetapi dia hanya mendapatkan 30 batang pohon. Ada penurunan ya. Hari ketiga, dia datang dengan waktu yang sama, jam 6 pagi, dengan tenaga yang sama, dengan semangat yang sama, dengan motivasi yang sama. Kok dia hanya dapat 20 batang pohon? Hari keempat juga dia datang dengan waktu yang sama, tenaga yang sama, dengan motivasi yang sama, dia hanya mendapatkan 10 batang pohon. Kira-kira mengapa Bapak Ibu? Apa yang salah? Dia datang waktu yang sama, tenaga yang sama, semangat yang sama, motivasi yang sama. Kok hasilnya berbeda? Apa yang salah? Ternyata yang salah adalah dia lupa mengasah kapaknya. Jadi kapaknya tumpul. Kalau kapaknya tumpul, maka walaupun engkau semangat-semangat mau nebang pohon pun hasilnya sedikit. Jadi Bapak Ibu, teruslah kita mengasah diri kita supaya terus tajam. Jangan sampai tumpul. Supaya kita terus tajam, terus peka, dan kita terus tahu apa yang Tuhan maksudkan. Kita terus mengasah hidup kita dengan apa? Dengan firman Tuhan. Supaya kita tetap tajam, tetap berguna. Oleh sebab itu, marilah kepadaku setiap orang yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepada kita. Mari.